Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai zakat peternakan. Yang pertama yaitu pengertian zakat peternakan. Zakat binatang ternak adalah zakat yang harus dikeluarkan seseorang atas binatang ternak yang dimiliki. Yang dimaksud binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah apa yang dalam bahasa Arab disebut al-an'am, yakni binatang yang dipelihara untuk dikembangbiakan. Contohnya seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing atau biri-biri, seperti yang disebutkan dalam nas hadis. Sedangkan hewan yang tidak wajib disakati, contohnya seperti kuda, keledai, ayam, ikan, dan kecuali jika untuk diperdagangkan, maka masuknya ke dalam zakat perdagangan, atau menjadi sarana produksi hewani, masuknya dalam zakat mustagholat. Yang kedua yaitu dasar hukum dari zakat peternakan. Dasar hukum diwajibkannya zakat binatang ternak terdapat dalam surat An-Nahl ayat 66 yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tai dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang minumnya. Jadi terdapat 3 macam hewan yang wajib dizakatkan, yakni unta, sapi, dan kerbau, serta domba dan kambing. Syarat zakat hewan ternak yang dimiliki adalah harus melewati 1 tahun sampai haul komariah penuh. Juga dasar hukum lainnya yaitu dari hadis Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak wajib zakat pada harta sehingga ia telah melewati masa 1 tahun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Saya akan menjelaskan tentang pensyariatan zakat peternakan. Zakat binatang ternak merupakan suatu zakat yang dapat dilandaskan dari firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 5-7. Pada ayat ini menjelaskan nikmat dari Allah dan sangat pantas untuk disyukuri. Untuk mewujudkan rasa syukur itu, maka dilaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Kewajiban mengeluarkan zakat binatang ternak juga ditetapkan dalam Sunnah Nabi. Para ulama sepakat tentang wajibnya zakat pada binatang ternak atau al-an'am, unta, sapi, dan kambing, tetapi tidak mengenakan kewajiban zakat pada kuda, budak keledai, himar, dan rusa. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat wajib zakat peternakan. Yang pertama, sampai nisabnya, yakni mencapai kuantitas atau jumlah tertentu yang ditetapkan hukum syara. Misalnya 5 ekor untuk unta, 30 ekor untuk sapi, kerbau, dan kuda, 40 ekor untuk kambing, dan seterusnya. Yang nomor 2, telah dimiliki setahun atau haul. Syarat ini adalah berdasar pada praktik yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, hewan-hewan tersebut digembalakan. Maksudnya adalah sengaja diurus sepanjang tahun untuk dimaksudkan memperoleh susu, daging, dan hasil perkembangbiakannya. Yang keempat, yaitu hewan-hewan tersebut tidak untuk diperkerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak, mengairi tanaman, memikul beban, dan dijadikan alat transportasi. Nisab unta adalah 5 ekor. Artinya, jika seseorang telah mempunyai 5 ekor unta, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Selanjutnya, zakatnya semakin bertambah jika jumlah untanya juga terus bertambah. Secara rinci, nisab unta dan beberapa zakat yang harus dikeluarkan untuknya dapat diklasifikasikan dalam tabel berikut ini. Yang kedua, sapi atau kerbau atau kuda. Nisab sapi, kerbau, ataupun kuda adalah 30 ekor. Artinya, jika seseorang telah memiliki 30 ekor sapi atau 30 ekor kerbau atau 30 ekor kuda, maka ia wajib mengeluarkan zakat untuknya. Secara rinci,
sapi, kerbau, atau kuda, dan berapa zakat yang harus dikeluarkan untuk dapat diklasifikasikan pada berikut. Ketiga yaitu nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya, jika seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau kuda, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Secara rinci, nisab kambing dan berapa zakat yang harus dikeluarkan untuknya dapat diklasifikasikan dalam tabel berikut ini. Kemudian pengambilan zakat peternakan. Ada beberapa kategori yang harus diperhatikan oleh pemilik ternak yang wajib zakat. Hewan yang dikeluarkan sebagai zakat memenuhi kriteria tertentu, yaitu yang pertama, mulus, tidak cacat seperti sakit, luka, terlalu tua, pincang, dan sebagainya, dan cacat-cacat lain yang mengurangi kegunaannya dan nilai harganya. Yang kedua yaitu betina. Perlu diperhatikan dalam wajib zakat unta dari jenisnya itu sendiri secara sepakat, yaitu anak unta betina umur 1 tahun lebih, anak unta betina umur 2 tahun lebih, anak unta betina umur 3 tahun lebih, anak unta betina umur 4 tahun lebih. 3. Umur. Nas hadis menetapkan umur-umur tertentu dari anak unta betina, yaitu umur 1 tahun lebih. Anak sapi jantan dan betina umur 1 tahun lebih. Anak sapi jantan dan betina harus ada keterkaitannya dengan umur-umur tersebut, karena mengambil zakat di bawah umur tersebut tidak adil bagi para pemilik harta. Yang keempat, pertengahan. Para petugas atau pengumpul zakat tidak boleh mengambil zakat yang baik atau yang jelek, akan tetapi harus mengambil yang pertengahan, kecuali menurut penilaian atau perkiraan apabila si pemilik harta itu rela. Dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Muaz, hati-hatilah dengan nilai kebagusan harta manusia dan takutlah akan doa orang yang dizolimi atau teraniaya. Maka tidaklah ada penghalang antara doa orang yang teraniaya dengan Allah.